Indonesia sekarang dilanda akan namanya seni batu atau Indonesian Gemstone. Nah, kami Indonesia Gemstone Adventure sangat penasaran di mana batu yang dinamakan Chrysocolla calcedony ini termasuk permata Indonesia. Seperti yang saya pakai. Ini adalah contoh batu-batu yang dinamakan dalam bahasa Indonesianya adalah bacan. Edisi kedua-dua ini kami bertekad untuk datang langsung, di mana perjalanan yang harus kami tempuh itu adalah 3,5 jam. Ya, Ustadz, sampai juga akhirnya kita di Bandara Udara Labuha. Nah, di sini setelah melakukan perjalanan 3,5 jam di Ternate, 25 menit di Labuha, kita sampai juga di tempat habitatnya Chrysocolla calcedony. Jadi penasaran seperti apa Chrysocolla calcedony? Apa yang membuat kami senang? Ternyata setiap orang tidak bisa, bahkan orang-orang warga dari Halmahera sendiri tidak gampang untuk ketemu Sang Sultan. Namun begitu kami datang hanya serang 1 hari, kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Sang Sultan. Nah, di sana kami bertamu dengan semua tim. Alhamdulillah Sang Sultan menerima kedatangan kami dengan baik. Awal mula kerajaan ini Temuan Makia. Di mana ya? Iya, Pulau Makia. Jadi konon kabarnya ada seorang syekh dari Arab datang ke tanah Gapi. Gapi itu masih dalam bentuk sebuah pulau besar. Di bagian selatan itu dia memandang dari Pulau Makia ke selatan Pulau Kecil. Ada awan yang menyerupai kayak manusia. Manusia. Jadi kayak beliau merasa mungkin ada tanda begitu kan, mungkin alam memberikan sebuah tanda kepada Datuk Alolong Besi. Mungkin raja saya ini ada di sana. Dan dia akhirnya mengucapkan dalam bahasa Bacan, Utauli Butang Putus Mega Didi Kusumba. Artinya mungkin di sana itu saya punya sultan. Sang Sultan juga bercerita bahwa dulu juga batu ini dipakai buat cindera mata pada waktu masa kesultanan pendahulunya. Karena ada bukti di mahkota raja bahwa batu ini juga disematkan di dalam mahkota. Jadi kami mohon izin untuk besok hari Senin ke lokasi Pak Sultan. Insyaallah mudah-mudahan barokah dan maslahat di sini. Amin. Ya. Di mana Allah sudah berjanji ya, kalau bagi kita yang menjaga silaturahmi ya, insyaallah Allah panjangkan usia, Allah panjangkan kesehatan. Ya. Amin insyaallah. Akhirnya saya dan tim memohon izin untuk bisa datang ke Pulau Bacan yang kebetulan di mana ada kampung yang dinamakan Desa Doko, Kecamatan Karisuta, kemudian Desa Palamea, kemudian di Desa Gulau. Kami berjumpa dengan Pak Kadim sebagai salah satu tokoh yang mempunyai kepangkatan dalam angkatan darat, tapi beliau mempunyai jiwa seni yang tinggi tentang seni batu. Beliau seorang pemerhati batu. Beliau lahir di Kebumen, namun beliau membesarkan nama Batu Bacan. Hari ini kami mau meminta izin kepada Pak Kadim, mudah-mudahan perjuangan kami untuk
mengenal Pulau Kasiruta, kemudian Doko dan Palamea, juga mungkin kalau sempat di sore ini mendapat referensi izin dari Bapak, biar apa yang kami lakukan ini insya Allah nantinya bermanfaat begitu. Amin. Jadi sebenarnya kalau minta izin ini kurang pas ya, kurang pas kalau minta izin. Tapi kebetulan saya juga pemerhati batu, jadi kami merasa bangga dan mungkin ada beberapa referensi nanti yang bisa didapatkan dari sana. Ada beberapa hal yang bisa kita rekomendasikan ketika sampai di sana nanti. Ada beberapa tokoh-tokoh besar dalam sejarah perkembangan batu bacaan ini. Ada Haji Palamea, kemudian di Doko ada beberapa tokoh di sana. Kemudian bagaimana nanti situasi di Gulau yang merupakan tambang di pinggir pantai. Kemudian ada Bisori yang baru muncul, itu merupakan nama-nama desa. Dan alangkah sangat bersyukurnya kami dan bangga teman-teman dari Indonesian Game Stone bisa hadir di sini langsung ya, menyorot langsung. Ya, menjadi saksi Betul. itu. Dan ini merupakan sejarah nanti supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat langsung. Jadi kalau sedikit tentang asal usul nih Pak Setio ini sebenarnya berasal dari mana sih? Kalau saya sebetulnya asli Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, kelahiran Sragen, Ya. Jawa Tengah, besarnya di Gombong. Kebetulan dulu bapak saya juga tentara, jadi saya ikut saja. Ikut pensiunnya terakhir di Gombong, jadi saya besar di Gombong. Tapi sangat luar biasa ya, artinya Bapak bukan asli orang sini, namun di sini Bapak berjuang untuk istilahnya menjadi pemerhati yang tujuan tak lain adalah untuk mengedukasi. Betul. Luar biasa Pak, saya salut dan bangga punya sosok seperti Pak Kasdim Setio. Jadi hari ini saya mohon izin, saya minta tolong mungkin dari pihak Karim. Nanti mungkin ada beberapa teman kita yang ada bisa mengawal ya Pak ya. yang ikut menemani ke sana, mendampingi. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita hari selamat Pak. Ya, Terima terima kasih kasih. banyak. Ya. Nah, perjalanan pun mau dimulai. Perjalanan ke Pulau Bacan sendiri akan ditempuh dengan perjalanan laut. Setelah perjalanan mungkin 1,5 jam, sampailah kita di sebuah kampung yang dinamakan Gulau. Alhamdulillah, nyampe juga ya Pak akhirnya kita. Tadi perjalanan 1 jam? 1,5 jam. Akhirnya kita nyampe di lokasi penambangan Gulau. Kalau yang tadi Bapak cerita dari 2014 ya di sini mulai aktivitas. 2014 ini mulai rame. Mulai rame. Kita ke sana Pak. Di sini yang sangat menarik. Jadi di sini kita melihat mungkin ratusan orang. Jadi ratusan orang di daerah Kepulauan Halmahera Selatan ini, bahkan dari daerah lain pun datang untuk mengadu nasib jadi seorang penambang atau petani batu. Ini yang penambangan yang baru ya Pak ya. Biasanya sampai berapa meter di dalam masuk? Dalam sekali ya. Saya sendiri sangat penasaran seperti apa sih tambang batu bacan yang memang sebenarnya. Kalau kami di Jakarta, mungkin di daerah lain di luar kota sana hanya bisanya membeli dan memakai. Tapi saya ingin merasakan sendiri bagaimana saya mendapatkan batu itu dari alam, keberadaannya langsung. Kalau lokasinya ini kayak gini, udah ada yang punya atau kita izin atau gimana Pak?
Orang punya teknik Oh. itu, baru kita masuk kerja. Oh, izin untuk mengerjakan di tempat ini gitu ya. Oh ya, seperti ini ya. Nah, ini salah satu bukti kalau memang di Gulau ya. Ini memang sekarang banyak aktivitas orang pada mencari batu bacan di sini ya. Kalau sehari-hari sampai berapa jam gitu kalau nyarinya? Kalau satu hari itu kerja itu tergantung. Kalau kita ini kan pada mulai jam 8 itu sampai jam 11, 12. Jam 8 sampai jam 11, 12 kalau udah dapat hasil selesai. Kalau toh tidak dapat hasil, Lanjut terus. tapi memang kenapa harga bacan mahal? Karena mencarinya juga memang sulit ya. Sulit. Nah, waktu itu saya ditemenin salah satu penambang. Beliau sudah 2 tahun melakukan aktivitasnya. Saya diajak masuk ke lubang. Lubang ini ukurannya tidak begitu besar, jadi hanya diameter setengah meter. Dibikinlah lubang seperti pintu. Nah, lubang yang pertama saya masukin kedalamannya mungkin sekitar 30 meter. Aduh, luar biasa, saya sangat senang nih sudah bisa langsung ngerasain. Kalau di Jakarta kan kita paling hanya bisa beli make, tapi nggak tahu gimana sengsaranya, gimana susahnya gitu. Ya mudah-mudahan bapak-bapak yang di sini selalu semangat ya Pak, biar Indonesia ini selalu kaya akan batu-batu bacan. Ternyata ada, dapat Bang. Ini nih. Saya merasa bagaikan kita dalam sebuah penjara. Karena kenapa? Tempatnya gelap, nggak ada penerangan, hanya memakai sebuah alat bantu. Alat bantu ini berupa senter yang di kepala. Jadi hanya memakai satu alat itu, tidak memakai alat lain. Mungkin listrik juga untuk masuk ke situ tidak mungkin sulit karena tempatnya memang sangat terisolir, jauh dari keramaian dan berada di sebuah pulau terpencil. Abang, udah berapa tahun Bang? 20 tahun. Tapi dari sekian lama ini, mungkin Abang pernah ngejual sampai harganya mahal gitu, berapa Bang, boleh diinget? Tahun berapa gitu ngejual mungkin sekian puluh juta atau bahkan lebih gitu. Ratusan juta. Ratusan juta ya. Berarti memang batu ini sangat mempunyai nilai tinggi. Kami dari tim Indonesia Gamestone Adventure dari Kampung Gulau, Kepulauan Bacan mengucapkan salam dasar Gamestone. Kami penasaran, ingin membuat batu yang kami dapatkan dari desa Gulau. Kami mendatangi sebuah tempat, itu adalah kediaman Johnny Tandail. Jadi sebagai seorang seniman pemerhati batu, juga jika mencintai batu, beliau sangat banyak pengalaman. Karena dari tahun 90 beliau benar-benar menekuni batu. Dan yang lain beliau suka akan batu, tapi batu bacan lah yang paling istimewa. Bahkan beliau sampai mengenali dari karakter bahan saja, beliau sudah paham ini bahan yang akan super, ini bahan ini akan mengalami perubahan waktu, bahan ini yang sulit untuk berubah, bahan ini yang sulit untuk dikerjakan. Nah, itu beliau sangat hafal. Saya tahu dari warga negara Jerman, mereka suami istri diutus langsung dari Jerman untuk penelitian batu ke Bacan. Jadi langsung dari sana diutus datang ke Pulau Bacan ini. Waktu itu saya tanya ke mereka, oh kalian bisa tahu batu Bacan sampai kalian ke sini? Ya,
Katanya mereka tahu itu dari buku tamu negara di Jerman. Karena pada saat tibanya Pak Karno di Jerman itu kan tercatat dalam buku tamu negara. Ya, ada catatan ya untuk Ada historical cenderamata. gitu, cenderamata. Ya, yaitu batu bacan. Oh, dalam catatan itu berarti Pak Karno menyematkan cenderamataannya batu bacan Batu itu. bacan. Batu bacan itu Pak Karno dapat dari kunjungan tahun 1994 itu di Bacan sini tahun 1994 waktu beliau mengunjungi Kesultanan. Jadi pihak Kesultanan berikan cenderamata batu. Ke Pak. Kemudian berapa tahun kemudian Soekarno ke Jerman lagi. Beliau bawa batu bacan itu ke Jerman untuk cenderamata ke Jerman. Berarti 1964 ya? Beliau ke sini 1964. 1964 ya? 54. 54 ya, 54. Berbicara tentang berbagai tempat ya kan yang santer sering terdengar di masyarakat awam sana, bahkan di Jakarta sendiri, Pulau Doko dan Palamea. Nah, seperti apa mungkin sedikit sejarah tentang pulau itu dan dari mana sih kualitas terbaik dari batu-batu bacan dihasilkan gitu? Sebetulnya Doko dengan Palamea, dua-duanya saya bisa katakan kelasnya bagus, mutunya kualitasnya bagus, kristalnya bagus. Perbedaan Doko Palamea pada saat prosesnya. Pada saat prosesnya? Palamea agak lama prosesnya. Jadi proses untuk menjadi dia lebih bagus ya kualitasnya gitulah. Jadi Palamea agak lama, Doko yang lebih cepat. Tapi secara visualisasi warnanya ada perbedaan nggak kedua tempat ini? Warna ya Palamea juga bagus, Doko juga bagus. Masing-masing punya fenomena warna tersendiri. Nah, di sini ada beberapa nih kok. Ini beberapa ini saya penasaran sama yang ini kok. Kalau orang bilang batu dinamakan blue electric ataupun serat pura itu apa memang yang seperti ini kok, John? Ya, betul. Ini batunya. Nah, dia mempunyai kulit ya. Dia tertutup kulit hampir 3 lapis ya kok. Hampir 3 lapis ya. Dari yang misalkan kulit luar terus ke putih. Nah, ini di dalamnya ini udah pasti daging ya. Iya. Bisa kita senderan. Oh iya ya, menunjukkan warna terus dia benar-benar solid dagingnya ini benar-benar kelihatan nih. Nah, ini sebenarnya logam atau apa nih Kojon ini yang mana? Logam. Kayak karatan ini. Warna Kayak karatan. ya, warna logam ya. Nah, ini dalam prosesnya kayak gini akan sulit hilang atau gimana kok? Pengalaman saya, kalau kandungan logam ini nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang ya. Nggak bakal hilang. Kalau yang hilang tuh kayak hitam ini kan menunjukkan minyak. Minyak, ya. Minyak di dalam batu bacaan ada 3 jenis. 3 jenis ya. 3 warna maksud saya. Ya, 3 warna. Ada hitam, ada kuning, ada coklat. Tiga warna yang itu. paling tercepat itu coklat. Oh, coklat yang paling cepat berprosesnya. Batu bacan ternyata finishing akhir yang paling hebat adalah memakai bambu. Jadi masyarakat di Labuha dan Pulau Bacan ini bambu dipakai untuk membuat batu ini untuk memfinish. Bambu ini akan menghaluskan permukaan batu yang sudah diamplas. Chrysocolla calcedoni from Pulau Bacan merupakan varian Chrysocolla calcedoni terbaik di dunia. Dan inilah pembuktian bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, negara yang sangat diberkahi kemurahan oleh Yang Kuasa. Sampai ketemu Indonesia Adventure di perjalanan yang akan datang.